adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita dalam ibadah Minggu hari ini, di mana untuk ibadah Minggu hari ini kita akan dilayani oleh Bunda Sarah. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah, adik-adik persiapkan Alkitab, persiapkan persembahan, duduk yang manis, kita akan masuk di dalam ibadah. Namun sebelumnya, Bunda ucapkan selamat ya buat adik-adik yang sudah menerima hasil rapor dan semua tentunya mendapat nilai yang bagus dan semua naik ke kelas. Puji Tuhan, Bunda juga ikut bersyukur, ikut bahagia. Adik-adik sudah bisa naik kelas nanti di tahun ajaran yang baru. Kiranya adik-adik semua diberi kemudahan dan kelancaran di dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah. Namun sebelumnya kita mendengarkan satu pujian dari teman kita. Silakan. Hanya
Adik-adik, mari kita lipat tangan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersyukur dan bersyukur senantiasa, di mana tak pernah putus dan habisnya Tuhan menyertai, memberikan kami kesehatan, kekuatan di sepanjang kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa memberkati akan kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami bersama-sama akan mengikuti ibadah pelayanan anak. Tuhan kiranya menyertai ibadah kami ini, agar ibadah ini boleh dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Roh Kudus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan kembali satu pujian dari teman kita. Silakan. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik Gwen Parangin Angin, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu.
Ya Tuhan, di pagi ini kita akan membaca berita firman-Mu. Kami mohon Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, terutama hamba yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, agar firman ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentakbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentakbiskannya sampai menara Hanael. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zagur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Bereknya bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baanah mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka. Mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerja tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melacah orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mizpa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Tadi kita sudah membaca Alkitab dari Kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 dengan perikop pembacaannya yaitu para peserta dalam pembangunan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan tadi diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, semua bait Tuhan dan juga tembok-tembok besar di gerbang Yerusalem dirobohkan. Dan kemudian saat masa pemerintahan Raja Artasasta, Tuhan mengutus seorang yang bernama Nehemia, yang pada saat itu Nehemia itu bekerja sebagai juru minum bagi raja. Jadi dia sangat dipercaya oleh raja. Dan pada suatu hari, karena Nehemia sering murung, maka raja bertanya kepada Nehemia, apa penyebab Nehemia ini murung? Kemudian ia menceritakan kepada raja perihal kemurungannya, yaitu dia ingin kembali pulang ke Yerusalem dan berkeinginan untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu.
Kemudian Raja Artasasta memberikan surat kuasa kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan tembok tersebut. Kemudian Nehemia pulang ke Yerusalem dengan keinginannya untuk membangun kembali tembok-tembok di gerbang Yerusalem. Dan pembangunan tembok-tembok gerbang itu sempat mendapat hambatan. Namun tekad Nehemia mengandalkan Allah. Nehemia yakin bahwa Allah yang membuat proses pembangunan itu berhasil. Nah, adik-adik, Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan itu, Nehemia mengajak banyak orang yang ikut serta. Ada yang menabiskan pintu gerbang, ada yang memasang pintu, dan ada juga yang membangun tembok-tembok yang sudah rusak. Dalam proses pembangunan tembok Yerusalem ini, Nehemia mengajak orang untuk melakukan pekerjaan bersama-sama demi keamanan seluruh masyarakat Yerusalem dan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Dengan demikian, mereka bisa beribadah kepada Allah dengan aman dan mempraktikkan hukum Allah dengan baik. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa bekerja bersama-sama, memuliakan Allah. Contohnya, saat Bunda bertugas melayani, ada yang membaca Alkitab, ada yang mengisi pujian, dan ada yang memandu ibadah ini. Hal ini juga bisa dilakukan oleh adik-adik, yaitu bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Misalnya, ada teman-teman kita yang mengalami kesulitan, kita bersama-sama mendukung mereka dalam doa atau mengumpulkan bantuan untuk membantu mereka. Perbuatan kita tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Semoga Allah menolong, menjaga, dan melindungi kita selalu. Amin. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya sekarang kita memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Nah, sementara persembahan kita berikan, kita mendengarkan kembali satu pujian dari teman kita. Silakan. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya.
Adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami ini akan dibawakan oleh adik Mario Kurniawan. Kita akan berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah boleh membaca dan mendengarkan berita firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi ini kami akan berdoa bagi adik-adik pelayan kami ya Tuhan, yang mereka masih dalam masa-masa pertumbuhan ya Tuhan, dan juga mereka dalam pendidikan. Ya Tuhan, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Dan ada juga adik-adik yang sudah selesai ulangan dan juga sudah selesai ujian sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pimpin juga mereka agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka ke pendidikan yang selanjutnya ya Tuhan. Engkau memberikan bagi mereka kesehatan selalu, dan Engkau menyertai mereka, berikan roh kepintaran bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bunda-bunda layan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau mau pimpin dan sertai kami semua ya Tuhan, dalam tugas dan pelayanan kami. Ya Tuhan, Engkau mau sertai kami dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berikan kami juga kesehatan selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, gereja GPIB Getsemani Balikpapan ya Tuhan. Dari ketua majelis jemaat ya Tuhan, beserta presbiter ya Tuhan, dan juga pengurus ke-6 Pelkat ya Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dalam gereja kami ya Tuhan. Engkau menyertai mereka semua dengan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan selalu, dan sertai dan pimpin mereka dalam tugas-tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, hamba juga mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Pemimpin negara, dari presiden sampai aparat pemerintah daerah kami. Bijaksanakan mereka agar keputusan yang mereka ambil dan putuskan dapat memajukan negara kami. Ya Tuhan, hamba juga tak lupa berdoa ya Tuhan bagi persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini bisa membantu, dan jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya Tuhan, hamba mohon dengarkanlah doa kami. Sempurnakan doa kami ini dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadikanlah hati-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti yang mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah kami bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita akan mengakhiri ibadah ini, dan kita akan mohon berkat. Adik-adik, arahkan hati dan terimalah berkatnya. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai kita hari ini terus selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada minggu hari ini sudah selesai. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Bunda Sarah
yang sudah melayani kita di dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bunda Sarah dan keluarga. Dan begitu pula bunda-bunda ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah online pada minggu hari ini. Dan untuk adik-adik semua yang sudah boleh mengambil bagian di dalam mengisi puji-pujian, di dalam mengisi doa Bapa kami, pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Dah. Alleluia.